Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semuanya, kembali lagi bersama saya Bu Nina dalam video pembelajaran tema. Di video kali ini kita akan belajar tema 2, subtema 3, pembelajaran 4, 5, dan 6 kelas 4. Check it out. Oke, sekarang kita akan menuju ke pembelajaran 4, yaitu pada halaman 118. Bagaimana hasil pengamatan yang kamu lakukan? Apakah warga di sekitarmu sudah menghemat energi? Apakah yang ada di antara mereka yang menggunakan energi alternatif? Oke, lanjut. Dayu punya cara khusus untuk menghemat energi. 1. Pastikan ukuran air yang diperlukan. Ketika air kurang, kita perlu memasak kembali. Hal itu juga boros energi. 2. Gunakan panci yang besarnya sesuai dengan air yang dimasak. Wadah terlalu besar dan isi yang sedikit akan membuang energi lebih banyak. 3. Masak air dengan panci tertutup. Air akan cepat mendidih jika panci tertutup. Saat tidak tertutup, energi panas akan terbuang sia-sia. Hal itu bisa kita contoh di rumah ya. Dayu ingin membuat 2 gelas teh manis. Ia merebus 0,5 liter air. Dayu menyiapkan gelas dan memasukkan 1 sendok gula ke dalam masing-masing gelas. Dayu juga memasukkan teh. Setelah air mendidih, Dayu menuangkan 0,25 liter ke setiap masing-masing gelas. Gelas terisi 1/2-nya. Dayu mengaduk hingga gula larut dan warna teh agak pekat. Dayu menambahkan air dingin ke masing-masing gelas. Oke anak-anak, selanjutnya kita akan bahas soal berikut ini. Temukan bilangan-bilangan dari cerita di atas. Dan jawabannya adalah 1 adalah bilangan bulat. 0,5 dan 0,25 adalah pecahan desimal. Dan 1/2 adalah pecahan biasa. Baiklah, sekarang kita menuju ke pembelajaran 5, yaitu halaman 123. Setiap hari kita memanfaatkan sumber daya alam sebagai makanan pokok. Salah satunya adalah singkong. Ayo kita cari tahu lebih lanjut tentang singkong. Nah anak-anak, seperti yang kalian lihat pada gambar di samping ini adalah beberapa makanan yang terbuat dari singkong anak-anak. Bu Nina yakin pasti kalian pernah kan anak-anak memakan makanan seperti ini yang terbuat dari singkong ini. Nah sekarang diskusikan dengan temanmu. Tuliskan hasil diskusimu pada kolom berikut. And the answer is, hasil makanan yang terbuat dari singkong di lingkungan tempat tinggalku adalah getuk, keripik singkong, kue timus, tiwul, singkong keju, tape singkong, dan combro. Ini contohnya ya anak-anak. Nah sekarang terdapat teks yang berjudul singkong. Kalian baca sendiri anak-anak pada halaman 124. Bu Rina kasih waktu kalian 3 menit untuk membacanya. Dan kalian bisa pause dulu video ini. Pause video ini sekarang juga. Sudahkah? Jika sudah, mari kita bahas soalnya bersama-sama ya pada halaman 125. Singkong adalah salah satu sumber daya alam yang baik untuk dikonsumsi. Apakah kamu setuju dengan pernyataan tersebut? Jelaskan. Dan jawabannya adalah ya. Singkong adalah salah satu sumber daya alam yang baik untuk dikonsumsi karena terdapat berbagai kandungan gizi. Nomor 2. Bagaimana singkong dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari? Umbi singkong dapat diambil dagingnya untuk digoreng atau direbus serta dijadikan tepung tapioka. Bagian daun singkong bisa dijadikan sebagai sayuran. Bagian daun dan kulit singkong bisa menjadi makanan ternak. Nomor 3. Apa saja jenis makanan yang terbuat dari hasil olahan singkong? Nah, makanan yang terbuat dari hasil olahan singkong diantaranya keripik singkong, combro, misro, getuk, tape, dan donat. Selanjutnya, bagaimana singkong dapat memengaruhi kesejahteraan rakyat? Singkong dapat memengaruhi kesejahteraan rakyat karena hasil olahan singkong bisa menjadi mata pencaharian bagi sebagian masyarakat. Baiklah, sekarang kita menuju ke halaman 130. Wawancarai orang tuamu untuk mencari tahu cara membuat salah satu makanan dari singkong. Nah, misalkan ya ini getuk lintri. Cara memasaknya yaitu kupaslah singkong yang ada. Potong menjadi ukuran yang lebih kecil. Cuci bersih singkong yang sudah dipotong. Rebus atau kukus singkong hingga matang.
Setelah matang, diamkan dan kering anginkan hingga dingin. Kemudian potongan singkong yang matang tambahkan setengah sendok teh garam dan 1 ons gula pasir. Lumatkan. Ambil serat-serat singkong yang ada. Setelah lumat, beri pewarna sesuai selera. Bisa dijadikan 2-3 warna dalam satu adonan. Pipihkan adonan yang berwarna sama dan potong-potong adonan pipi, tapi jangan sampai putus, seperti menyekat dengan pisau atau alat yang terbuat dari plastik. Buat pipihan kedua dan lakukan seperti langkah 8-9 dan tumpuk menjadi 2 layer. Setelah itu, potong menjadi bentuk kotak-kotak seperti potongan roti. Tata potongan getuk lindri dengan rapi dan taburi dengan kelapa parut yang sudah dikukus matang. Getuk lindri siap disajikan selagi hangat. Baiklah, sekarang kita menuju ke pembelajaran 6, yaitu pada halaman 131. Wah, ternyata kentang juga dapat menghasilkan energi listrik. Mau tahu caranya? Nah, contohnya ini anak-anak, bahan yang dibutuhkan. Ada beberapa buah kentang, masing-masing dipotong menjadi 2 bagian sama besar. Kabel atau kawat sebagai penghantar arus listrik. Atau kamu juga dapat menggunakan kabel atau kawat dari percobaan yang sebelumnya. Kemudian 1 buah bola lampu senter, menjepit buaya, seng dan logam atau koin kuning dan putih. Kemudian cara membuatnya. Yang pertama, tancapkan seng dan logam pada kentang yang sudah dipotong. Kemudian hubungkan seng dan logam menggunakan rangkaian kabel atau kawat yang telah dipasang pada penjepit buaya dan hubungkan pada bola lampu. Nah, ini dia contoh gambarnya anak-anak. Ini contoh gambar langkah-langkah dalam melakukan percobaan sumber energi alternatif. Nah, seperti ini anak-anak. Kalian bisa mencobanya di rumah ya. Oke, kemudian di sini terdapat teks yang berjudul Kewajiban dan Hak Kita Terhadap Lingkungan, anak-anak. Bisa kalian baca sendiri anak-anak pada kitab halaman 133, dan Bu Nina akan memberikan kalian waktu 3 menit untuk membacanya. Dan kalian bisa pause video ini sekarang juga. Sudah kalian bacakah? Oke, kalau sudah, langsung saja kita bahas soalnya bersama-sama. Nomor 1, apa saja kewajiban kita terhadap lingkungan? Dan jawabannya adalah kewajiban kita terhadap lingkungan adalah menjaga kelestariannya dengan cara memanfaatkannya secara bijak. Nomor 2, tulislah 3 contoh sikap ramah lingkungan, yaitu membuang sampah pada tempatnya dan bukan sembarangan, menggunakan lampu LED yang hemat energi dan bukan lampu biasa, mematikan lampu dan peralatan elektronik ketika sedang tidak digunakan. Nomor 3, mengapa penggunaan energi alternatif merupakan salah satu bagian dari tanggung jawab kita. Nah, penggunaan energi alternatif menjadi tanggung jawab kita karena energi yang ada saat ini hampir habis. Nomor 4, berikan 3 contoh kebiasaan yang dapat kamu lakukan di rumah untuk menghemat energi. Dan jawabannya adalah mematikan lampu dan peralatan elektronik ketika sedang tidak digunakan, menggunakan lampu LED yang hemat energi dan bukan lampu biasa, jalan kaki atau bersepeda saat main ke rumah tetangga. Nomor 5, mengapa kita harus melaksanakan kewajiban terlebih dahulu sebelum mendapatkan hak terhadap lingkungan? Jadi kita harus melaksanakan kewajiban terlebih dahulu karena kewajiban adalah suatu keharusan yang wajib anak-anak dan harus kita lakukan. Dan ini adalah tugas yang harus kalian kerjakan. Lakukan percobaan sumber energi alternatif listrik menggunakan singkong atau kentang dengan orang tuamu di rumah. Tulis laporannya pada kolom berikut. Nah, kalian kerjakan ya anak-anak. Dan sampai di sini dulu pembelajaran kita di video kali ini. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Pesan Bu Nina, jangan lupa salat 5 waktu dan lakukan kebaikan sebanyak mungkin. Semoga kalian sukses selalu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.